Senang belajar ekonomi, menatap masa depan penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12 semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam akuntansi, yaitu perusahaan jasa. Pernahkah kalian pergi ke dokter, ke salon, ke bengkel motor, atau mungkin menggunakan jasa online? Semua itu adalah contoh nyata dari perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Inilah mengapa penting bagi kita untuk memahami bagaimana perusahaan jasa bekerja, terutama dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan keuangannya. Berbeda dengan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang menjual barang, perusahaan jasa menjual sesuatu yang tidak berwujud, yaitu pelayanan atau keahlian. Nah, disinilah letak perbedaannya. Karena produknya berupa jasa, maka pencatatan transaksi keuangan di perusahaan jasa juga memiliki karakteristik khusus yang perlu kita pahami. Dalam materi ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa, bagaimana siklus akuntansi di dalamnya, dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang sederhana untuk perusahaan jasa. Dengan mempelajari ini, kalian akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, pemahaman tentang perusahaan jasa juga akan melatih kalian untuk lebih jeli melihat peluang. Karena di era sekarang, banyak sekali usaha berbasis jasa yang berkembang pesat. Bahkan bisa jadi kalian sendiri di masa depan akan membuka jasa. Dan tentunya memerlukan kemampuan dasar akuntansi agar bisnis kalian dapat berjalan dengan baik. Jadi, marilah kita simak bersama dengan penuh perhatian. Jangan lupa catat hal-hal yang penting yang kita bahas agar lebih mudah dipahami dan diingat. Baiklah, sekarang marilah kita mulai mempelajari materi perusahaan jasa. Definisi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menghasilkan layanan, servis untuk memenuhi kebutuhan konsumen, bukan berupa barang berwujud. Dalam perusahaan jasa, produk yang ditawarkan tidak bisa disimpan atau dimiliki secara fisik, melainkan berupa pengalaman, keahlian, keterampilan, atau kemudahan yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian karakteristik perusahaan jasa itu yang pertama, produk utama berupa jasa atau intangible. Tidak dapat disimpan atau perishability, tidak dapat dipisahkan dari penyedia jasa. Kualitas tergantung pada penyedia jasa. Hubungan dengan pelanggan sangat penting. Kemudian sulit dievaluasi sebelum jasa itu digunakan. Contoh dari kategori perusahaan jasa diantaranya yang pertama jasa transportasi, kemudian jasa komunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata dan hiburan, jasa profesional, kemudian jasa perdagangan dan distribusi. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, maka saya akan menampilkan salah satu video tentang perusahaan jasa ya. Selamat menyaksikan dulu video pembelajaran tentang perusahaan jasa. Sebelum ke pokok pembahasan, amatilah gambar di bawah ini. Apa yang teman-teman lihat pada gambar tersebut? Gambar tersebut menunjukkan salah satu kegiatan usaha jasa, yaitu bengkel sepeda motor. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Sebelum membahas perusahaan jasa, kita perlu mengetahui pengertian perusahaan secara umum. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari pengertian tersebut, maka perusahaan dapat dibedakan menjadi 3, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual kembali barang dagang.
Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan pokoknya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Perusahaan jasa yang banyak dijumpai di sekitar kita antara lain bengkel, salon kecantikan, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang, kantor notaris, dan masih banyak lagi. Dari pengertian tersebut, dapat diuraikan ciri-ciri perusahaan jasa antara lain tidak berwujud. Artinya, sifat jasa tidak memiliki wujud fisik nyata atau real yang dapat diraba atau dilihat. Dan tidak dapat disimpan, artinya jasa tidak dapat disimpan untuk dijual kembali pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang. Materi selanjutnya adalah tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Transaksi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan, termasuk perusahaan jasa, harus dicatat. Pencatatan transaksi-transaksi yang ada sangat penting untuk menyusun informasi akuntansi. Tahap pencatatan transaksi dalam perusahaan jasa dilakukan secara bertahap. Tahap apa saja yang termasuk ke dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Nah, tahap-tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, dan pemindah bukuan ke buku besar. Bagaimana caranya? Simak baik-baik videonya ya. Yang pertama adalah sumber pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi di perusahaan memerlukan pencatatan. Pencatatan transaksi meliputi pembuatan dan penerimaan bukti transaksi. Bukti transaksi yang dibuat atau diterima perusahaan berfungsi untuk memastikan keabsahan transaksi yang dibuat dan menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari. Macam-macam bukti transaksi antara lain kwitansi, faktur, cek, nota debit atau nota kredit, dan memo. Dalam rangka membukukan transaksi keuangan secara mudah, transaksi-transaksi sejenis harus dikumpulkan. Oleh karena itu, dibuat akun untuk mengumpulkan item transaksi tertentu. Akun juga dapat mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa cara dalam pemberian kode akun, antara lain sistem numerik. Sistem numerik merupakan cara pemberian kode pada akun yang dilakukan dengan menggunakan angka. Biasanya, angka yang digunakan antara 1 sampai dengan 9. Banyak perusahaan yang menggunakan sistem ini karena tergolong mudah. Contoh pengkodean akun dengan sistem numerik misalkan 1 untuk kelompok harta atau aset, 2 untuk kelompok utang, 3 untuk kelompok modal, 4 untuk kelompok pendapatan, 5 untuk kelompok beban. Yang kedua, sistem desimal. Sistem desimal adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka yang dipisahkan oleh titik. Yang ketiga, sistem mnemonik. Sistem mnemonik adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Biasanya, huruf yang digunakan adalah huruf depan dari akun yang diberi kode. Yang keempat, sistem kombinasi huruf dan angka. Sistem kombinasi huruf dan angka adalah cara pemberian kode akun yang dilakukan dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka. Tahap selanjutnya dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah menyusun jurnal umum. Namun, sebelum menyusun jurnal umum, terlebih dahulu kita akan mempelajari mekanisme debit dan kredit. Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun, sedangkan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau akun. Setiap transaksi pada suatu perusahaan paling sedikit akan mempengaruhi dua perkiraan. Artinya, akibat transaksi tersebut akan dicatat paling sedikit dalam dua perkiraan dengan jumlah yang seimbang. Adapun peraturan dalam mendebit dan mengkredit perkiraan harta atau aset, kewajiban atau utang, dan modal adalah sebagai berikut. Perkiraan harta atau aset dicatat di sisi debit jika terjadi penambahan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi pengurangan.
perkiraan utang atau kewajiban dicatat di sisi debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi penambahan. Sedangkan perkiraan modal dicatat di sisi debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi penambahan. Teman-teman masih ingat kan unsur-unsur yang mempengaruhi modal? Yaitu ada pendapatan, beban, dan prive. Sifat pendapatan akan menambah modal, sifat beban dan prive mengurangi modal. Jadi, jika pendapatan bertambah, maka akan dicatat di sebelah kredit, dan jika berkurang, akan dicatat di sebelah debit. Sedangkan, beban dan prive, jika bertambah, akan dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang, dicatat di sebelah kredit. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan jari tangan kita untuk mempraktekkan mekanisme debit dan kredit. Teman-teman bisa mengikuti ya. Posisi jari jempol dan jari kelingking kita satukan. Kita mengibaratkan jari jempol untuk harta, jari telunjuk untuk utang, jari tengah untuk modal, jari manis untuk pendapatan, dan jari kelingking untuk beban dan prive. Jari yang kita tekuk posisinya adalah debit, dan jari yang berdiri posisinya di sebelah kredit. Jadi, harta, beban dan prive jika bertambah di sebelah debit, sedangkan utang, modal, pendapatan jika bertambah di sebelah kredit. Nah, apabila berkurang bagaimana? Berarti posisi jari kita berubah. Posisi jari jempol dan kelingking sekarang berdiri, sedangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis kita tekuk. Artinya, jika harta, beban, dan prive berkurang, maka akan dicatat di sebelah kredit. Sedangkan utang, modal, dan pendapatan jika berkurang akan dicatat di sebelah debit.